Caterina Lucia de Mattei Brocadelli, atau lebih dikenal sebagai Lucia dari Narni, lahir pada tanggal 13 Desember 1476. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara pasangan Bartolomeo Brocade dan istrinya Gentilina Cassio. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, kemudian pamannya lah yang merawatnya. Masa kecilnya sangat memprihatinkan. Ia tumbuh di tengah kekerasan, percecokan, dan juga kemiskinan. Sejak kecil, ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dalam sebuah penglihatan, Bunda Maria memintanya untuk tidak menikah. Bunda Maria berpesan bahwa Caterina akan dijodohkan dengan Yesus. Akan tetapi, pamannya ingin menikahkan dirinya. Pada suatu saat, ia mendapat penglihatan Bunda Maria dan Santa Dominican yang menyarankan agar ia menikahi Pangeran Peter di Alessio. Ia menikah dengannya pada tahun 1491. Setelah melihat Lucia mendapatkan hal-hal yang aneh, Peter menyuruhnya dan memaksanya untuk kembali. Namun, Lucia tetap berkomitmen untuk membantu kaum miskin, menginjili pelayanannya, dan melakukan banyak doa dan pertobatan. Dengan mata iman ini, Beata Lucy terpanggil menjadi seperti idolanya, yakni Santa Caterina dari Siena. Ia akhirnya bisa memakai jubah ordo yang ia dambakan. Ia menjadi terkenal karena kepribadian dan kesuciannya. Pada tanggal 25 Februari 1496, ia menerima stigmata. Ia secara fisik merasakan penderitaan Kristus melalui kehilangan darah yang sebenarnya. Tentang stigmata yang dideritanya menyebar dengan sangat cepat. Pada tanggal 2 Februari 1502, ia menjadi kepala biara. Namun, ketika proses perekrutan, ia dianggap tidak berkompeten, sehingga ia dengan cepat diberhentikan dari jabatan kepala biara. Selain itu juga, banyak orang yang mempertanyakan otentisitas karunia supranatural yang dimiliki oleh Beata Lucy. Ketika jawaban Beata Lucy tidak mengenakan mereka, ia dilecehkan dan dianggap sebagai penipu dan tukang cari perhatian. Pada tahun 1505, ia dituduh bertindak melawan gereja dan dijatuhi hukuman berat. Penahanannya berlangsung hingga tahun 1541. Ia menanggungnya tanpa mengeluh, bahkan ketika ia sakit dan tidak ada yang membantunya. Ia senantiasa bertekun dalam doa, mati raga, dan karya amal, hingga Tuhan mengizinkannya bersatu dalam kekalan abadi pada 15 November 1544. Setelah 4 tahun, peti matinya dibuka dan ditemukan bahwa tubuhnya tidak membusuk. Pada tanggal 1 Maret 1710, Paus Clement ke-11 mengakui pemujaannya dan menyatakan dia sebagai beata. Mereka yang menganiaya Beata Lucy selama hidupnya menjadi sadar akan kemudiannya setelah ia meninggal. Mereka mencabut semua fitnah itu dan menyatakan diri menjadi pendoa bagi Beata Lucy di api penyucian.